Shalom saudara-saudara sekalian. Sungguh hari yang luar biasa. Senang sekali saya bisa berada di sini bertemu teman-teman semua yang sedang menyaksikan Ark of Worship Morning Devotion. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mempelajari tentang firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami percaya berkat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Dan kami merasakan berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mempersiapkan hati kami dimanapun kami berada, apapun kegiatan yang sedang kami lakukan. Kau siapkan hati setiap kami untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan, dan mempelajari lebih tentang Kau ya Tuhan, dan bagaimana Engkau bekerja di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 haleluya. Teman-teman, hari ini sungguh hari yang luar biasa, hari yang indah. Kemarin kita sempat berpesta demokrasi di tanggal 14 Februari, di mana itu juga bertepatan dengan hari Valentine. Ya, walaupun mungkin ada dari beberapa kita berbeda pilihan, tapi setelah pesta demokrasi selesai, ya kita balik lagi lah, kita berdamai, kita rukun lagi, karena pilihan itu cuma berbeda pas di pesta demokrasi. Nah teman-teman, hari ini saya mau men-sharingkan sebuah firman yang saya dapatkan ketika saya telah turun atau setelah saya melakukan suatu kegiatan. Jadi minggu lalu saya melakukan sebuah kegiatan, yaitu mendaki gunung ya, di hari sekitar Jumat atau Sabtu minggu lalu. Saya mendaki Gunung Ciremai, berada di Jawa. Itu istilahnya orang bilang itu Atep Jawa Barat. Itu gunung tertinggi di Jawa Barat, tepatnya di Majalengka di daerah Kuningan. Ketinggiannya mencapai 3000, sekitar 3078 mdpl ya, di atas permukaan laut. Itu kalau mungkin ditarik garis lurus itu mungkin sekitar 3 km ya. Jadi lumayan tinggi, mengasihkan, treknya juga luar biasa. Nah, jadi saya melakukan perjalanan itu dari bawah, kita sebutnya base camp. Dari base camp saya dan teman-teman saya itu melakukan perjalanan dari jam 9 pagi sampai di pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nah, kebetulan grup saya itu, karena kita ikut sebuah seperti open trip gitu ya, kita berhenti atau ngecamp, kita bilangnya ngecamp itu di antara pos 4 sama pos 5 gitu, sekitar ya kita bilangnya pos bayangan lah. Nah, dari jam 9 pagi itu kita sampai ke tempat kita camp, itu mungkin makan waktu sekitar hampir mau 8 jam ya. Jadi ini cukup lumayan ekstrim juga treknya. Nah, dari pos ketiga ke 4 itu kita istirahat dulu, dari pos 1 sampai pos 3. Kita istirahat karena perjalanannya cukup lumayan. Kita makan siang dulu di pos 3. Nah, setelah kita makan siang itu tiba-tiba hujan. Nah, teman saya yang udah beberapa kali naik gunung bilang, kita better lebih cepat sampai lebih enak, karena ya sebelum summit kan, summit attack itu kita biasa jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 4 subuh. Ya semakin cepat kita sampai ke tempat camp, ya kita makin banyak istirahat, jadi bisa tidur, persiapan lebih banyak untuk summit. Nah, ketika kita mau berangkat dari pos 3 ke pos 4 itu, tiba-tiba hujan lumayan deras. Kita harus pakai ponco, saya bawa ponco, teman-teman juga pakai ponco untuk sekalian nutupin tas. Nah, di situ treknya udah mulai licin tuh teman-teman. Banyak air mengalir, saya sampai harus yang kayak Spider-Man, nih kiri kanan tembok, saya di tengahnya air, saya harus manjat gitu. Dan tapi pada akhirnya hujannya juga berhenti, tapi tetap tanah juga masih becek, jadi kita tetap harus berhati-hati. Dan akhirnya saya karena pertama kali baru naik gunung, jadi mungkin beberapa kali saya itu melakukan stop karena ya fisik saya mungkin belum terlalu terbiasa, belum terlalu adaptasi dengan pendakian gunung. Nah, teman saya yang udah terbiasa naik gunung,
itu pace-nya dia cepat sekali tuh di depan. Jadi setiap kali misalkan dia sudah sampai di camp, saya teriak gitu kan. Kita biasa di gunung tuh kalau satu rombongan kita teriak atau bikin kode-kode tertentu gitu ya, supaya teman yang di bawah tuh bisa tahu gitu. Nah itu rasanya tuh lega sekali pas kita udah capek-capek, hujan-hujan, teman saya udah di camp, saya teriak, "Hai!" Dia balas, terus saya lihat gitu teman saya udah di atas. Oh itu rasanya lega sekali, artinya saya udah sampai gitu di tempat camp tersebut gitu. Nah nanti saya akan lanjutkan cerita ini, bagaimana saya mendaki ke summit. Nanti saya akan ceritakan di sepanjang kita melakukan sharing ini. Nah menurut saya setelah saya melakukan pendakian gunung, naik ke atas sampai ke summit dan akhirnya turun, lumayan besar dalam diri saya berpikir gitu loh, bahwa perjalanan gunung ini kok kayaknya hampir bisa relate dengan perjalanan hidup kita ya teman-teman ya. Maka dari itu ketika saya mempersiapkan bahan sharing, saya pikir ini perjalanan naik gunung ini sangat mendewasakan sekali gitu. Dan saya jujur mungkin teman-teman juga bisa belajar, dan menurut saya ini sangat relate sekali dengan kehidupan, perjalanan hidup kita teman-teman. Ya di dalam hidup kita banyak tantangan dan rintangan sama seperti naik gunung. Pendakian yang luar biasa, trek-trek curam, saya harus ada beberapa trek yang kaki saya harus lumayan ngangkat sampai atas, dan paha saya setelah saya balik itu sampai kaku, saya nggak bisa jalan dari kasur. Saya juga dapat paket komplit tuh, ada hujan, ada kabut, saya nggak bisa ngelihat ke depan. Ada carrier yang saya harus bawa, ya ada carrier yang saya harus bawa, itu beban yang sangat berat gitu untuk dipikul. Sempet juga kita ketika mau summit, jadi kita ada miskoordinasi gitu dengan teman-teman. Jadi yang di sana bawa air, saya bawa air dengan teman saya. Nah yang teman-teman saya yang lainnya tuh bawa snack. Jadi mereka pace-nya agak cepat, jadi kita agak miskom tentang makanan. Nah itu kadang kita kekurangan dalam ketersediaan gitu. Nah dalam hidup juga begitu teman-teman, ternyata banyak tantangan dan rintangan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ada badai hidup yang selalu menerpa. Mungkin ada kabut juga dalam hidup kita yang mungkin kita membuat kita nggak bisa ngelihat jauh ke depan. Ada beban juga yang begitu berat untuk dipikul. Atau mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam hidup saudara sekalian. Entah itu mungkin dalam segi ekonomi atau segi apapun yang merasa Anda kurang dalam hidup Anda gitu. Nah, coba kita mau baca di 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. Saya minta tolong bantuan Adi untuk membaca 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kesusahan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan berpuasa. Saya akan mau membaca sekali lagi tapi dalam versi terjemahan bahasa Inggris ya, dalam NLT, New Living Translation. In everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. We have been beaten, been put in prison, faced angry mobs, worked to exhaustion, injured sleepless night, and gone without food. Ini di ayat ini teman-teman, ini diceritakan tentang apa yang Paulus alami dalam pelayanannya. Dikatakan di situ apa tadi? Ada penjara, ada prison, ya, endured troubles and hardships. Nah, kalau kita baca ayat ini, dikatakan Paulus juga mengalaminya dalam pelayanannya, dalam kisah hidup Paulus gitu. Mungkin ya Paulus memang mengalami waktu itu sempat di penjara. Tapi mungkin apa yang kita alami sekarang, penjara kita bukan seperti penjara Paulus. Apa penjara kita? Mungkin penjara kita itu bisa menjadi berhala kita bergantung sama dia yang membuat kita trap di dalam, kita nggak bisa
mengekspresikan kasih cinta kita kepada Tuhan karena ya kita trap by berhala kita gitu. Mungkin sleepless nights, masalah dengan uang atau utang teman-teman. Atau mungkin sleepless nights itu juga bisa berarti Anda masih menunggu doa-doa Anda yang selama ini Anda doakan belum terjawab. Sama, dari zaman Paulus sampai zaman kita sekarang, we endure the same problems gitu. Nah dalam apapun itu saudara, saya mau ingatkan, jangan pernah kita menyerah dalam proses perjalanan hidup kita. Karena we know Paulus nggak berhenti sampai situ. Ya, dalam kisah hidup Paulus, bahkan dia terus memberitakan Injil. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita lihat contoh dari Paulus. Nanti saya akan jelaskan. Nah, teman-teman, kita semua tahu kita sering beribadah di hari Minggu. Kita beribadah mendengarkan firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Sekolah Minggu juga kita diajarkan bahwa kita itu harus hidup dengan iman. Live by faith yang di Ibrani tulis, seperti yang ditulis di dalam Ibrani. Tapi saya di sini mau bilang teman-teman, hidup dengan iman tuh sulit. Ya. Sulit, jujur. Saya harus katakan di sini hidup dengan iman tuh sulit. Susah banget. Bahkan Tuhan juga ingetin kita gitu di Matius 7 ayat 14, saya akan coba baca dalam bahasa Inggris. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Itu dikatakan bahasa Indonesia coba ditolong dibacakan. Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, bahkan di Matius saya ditulis susah tuh buat hidup gitu. Hidup itu memang susah gitu. Makanya kalau kita berpikir secara rasional, sejujurnya hidup dengan iman tuh sulit karena kita ya dituliskan di Ibrani tuh the things were not unseen gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat apa yang kita percayain gitu. Justru Ibrani bilang kita harus percaya kepada apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau kita sebagai orang rasional, kita ngelihat aja nggak bisa gitu. Kita mau berpegang pada apa kalau kita nggak bisa ngelihat apa yang kita lihat gitu. Makanya di sini dibilang Matius 7 bilang apa? The way is hard that leads to life. Hidup tuh emang berat gitu loh, emang susah gitu. Dan dikatakan ditambahkan lagi, and those who find it are few. Cuma sedikit gitu. Nah tapi di sini aku mau ingetin lagi teman-teman, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan memberikan kita pertolongan dan pengharapan. Di sini pertolongan dan yang saya dapatkan setelah saya menyiapkan firman Tuhan ya. Pertolongan Tuhan itu ternyata ada 3. Melalui apa? Kita lihat ya. Pertolongan dan pengharapan Tuhan itu ada 3 pertolongan dan harapan yang esensial yang Tuhan beri dalam hidup kita. Menurut saya yang ketiga paling keren. Coba kita baca di Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Boleh diulangin sekali lagi di ayat kalimat pertamanya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Lihat kita memiliki banyak saksi, bahkan seperti apa seperti awan ya. Katakan nah, ini pengharapan pertama yang Tuhan beri kepada kita. Jadi kalau teman-teman memiliki beban hidup, percayalah teman-teman tuh nggak sendiri. Jadi banyak orang, bahkan seperti awan dia bilang mengelilingi kita. Memangnya orang-orang yang mengelilingi kita nggak punya masalah? Yes, mereka punya masalahnya sendiri. Tapi apa? Kita kuat karena kita memiliki teman-teman yang merasakan beban itu juga gitu. Jadi, nah ini menurut saya program gereja kita ini sangat luar biasa. Kita punya home,
Ya, kita bisa bersama-sama setiap minggu juga setelah ibadah kita home bersama-sama dengan teman-teman, kita sharing firman Tuhan. Itu buat apa? Itu tuh itu apa ya? Sharing antar sesama yang memiliki beban hidup itu bisa saling menguatkan loh. Makanya ini pengharapan yang Tuhan beri. Jangan takut gitu karena kita memiliki banyak saksi, kita memiliki teman-teman yang sama-sama memiliki beban dalam hidupnya. Jadi teman-teman nggak perlu merasa sendiri gitu, nggak perlu takut, nggak perlu down karena ya emang teman-teman nggak sendirian gitu. Bahkan dikatakan di sini it's like a cloud gitu, seperti awan yang mengelilingi teman-teman gitu. Jadi pengharapan yang pertama yang Tuhan kasih adalah bahwa teman-teman ketika teman-teman merasa beban hidup sangat berat, percayalah teman-teman itu nggak sendiri. Next kita baca lagi di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yes, saya mau garis bawahi contohlah iman mereka. Nah, teman-teman, dikatakan di situ adalah contohlah iman mereka. Ya. Jadi ketika teman-teman sedang merasa takut, sedang merasa memiliki beban, kan tadi saya udah bilang nih di awal, saya jujur deh, saya juga sering gitu merasakan bahwa ya emang hidup dengan iman tuh susah. Tapi di sini di Ibrani katakan apa? Tuhan tahu kita tuh pasti ada satu momen dalam hidup kita pasti merasakan susahnya hidup dengan iman. Makanya di sini dibilang apa? Di Ibrani bilang apa? Lihatlah pemimpin-pemimpin kalian dan contohlah iman mereka. Boleh dibaca sekali lagi di. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, contohlah iman mereka teman-teman. Kita tahu kita susah, makanya kita mencontoh gitu loh. Itu pasti akan sangat gampang. Contoh pemimpin-pemimpin kita di gereja, bagaimana mereka hidup dalam iman. Karena menurut saya, kesaksian hidup itu adalah kesaksian yang sangat powerful yang bahkan bisa mengubahkan. Daripada hanya sekedar apa kita belajar. Ya Alkitab, saya percaya Alkitab itu sungguh luar biasa karena ini adalah firman Allah. Tapi ketika seseorang menyaksikan kehidupannya kepada orang lain, mujizat Allah, anugerah Allah pada hidupnya, itu akan mengubahkan banyak jiwa gitu, banyak hidup yang akan diubahkan gitu. Makanya di sini dibilang contohlah iman mereka gitu. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat waktu saya persiapan summit attack. Jadi kita bilang itu summit attack. Dari campsite tempat kita menginap, sekitar jam 3 kita bangun, kita sarapan, lalu jam 4 kita jalan. Nah, itu saya melakukan perjalanan itu sebenarnya cukup agak lama sih. Saya dari jam 4 sampai jam 8 pagi itu saya baru ada di summit. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah itu saya bisa melihat apa ya, seperti sunrise gitu. Saya udah bersyukur. Nah, tapi waktu jalan jam 4 subuh tuh masih gelap. Jadi kita semua pada pakai headlamp. Itu asli jalannya itu batu-batu semua, curam, ekstrim. Sampai di satu titik itu kita ini naik Ciremai namanya Via Apui. Jadi satu titik kita udah antara di tengah-tengah Simpang Apui ya. Namanya Simpang Apui. Jadi Simpang Apui maju dikit, di sebelah kanan ada Goa Walet. Anda bisa ke Goa Walet tuh, di situ satu-satunya mata air yang ada di gunung itu. Baru mungkin sekitar 10 menit, 15 menit lagi baru sampai summit dari Goa Walet. Jadi ini masih di Simpang Apui nih. Masih agak ya udah agak puncak tapi belum summit. Nah, saya di Simpang Apuy, sama teman saya sampai bilang kayak gini, bro, andai kata amit-amit nih, gue nggak summit, gue udah bersyukur ngeliat ginian, karena itu udah bagus banget teman-teman. Di atas itu aja belum summit tuh udah bagus banget. Saya bilang, kayaknya gue nggak kuat deh, kayaknya gue nyerah deh, nggak kuat. Itu dari sebelum Simpang Apuy malah saya udah ngomong kayak gitu, bro, kayaknya gue nggak ikut deh.
Tapi begini teman-teman, kalau saya naik kan pasti ada yang, jadi di grup kita tuh ada yang tektok namanya, naik turun. Jadi mereka nggak nginep gitu. Nah ketika saya naik tuh kan ada beberapa yang udah di atas turun tuh. Setiap kali ada orang tuh saya tanya gitu, Summit masih jauh nggak? Oh iya, masih lumayan. Terus saya naik, walaupun saya istirahat terus. Ada orang turun, saya nanya, Summit masih jauh nggak? Lumayan, masih 2 jaman. Naik lagi. Tuh dengar kata 2 jaman tuh luar biasa, itu capek kalau di gunung karena terasa lama gitu. Naik lagi, tanya orang turun, sampai Summit berapa lama lagi? Wah masih lumayan. Tapi yang keren ya, setiap kali ada yang turun saya tanya kayak gitu, endingnya kata-kata kayak gini, oh masih lumayan, ayo semangat, dikit lagi. Itu saya ada 20 kali lebih kayaknya nanya kayak gitu ke orang yang turun. Makanya saya pas baca Ibrani 13 ayat 7 nih saya kayak, oh iya bener ya, saya mendapat seperti impartasi iman gitu loh dalam motivasi naik ke sampai summit gitu. Semuanya bilang ayo semangat, dikit lagi. Itu yang membuat saya terus berjalan menuju sampai summit. Dan akhirnya ya saya bisa sampai summit gitu. Tapi saya setiap kali jalan tanya, bang berapa menit lagi, mbak berapa menit lagi, dikit lagi, ayo semangat. Dan sampai akhirnya ya saya bisa summit gitu loh, saya bisa melihat keindahan. Itu mengapa Tuhan bilang kita harus mencontoh iman mereka. Karena itu yang seperti membakar iman kita juga begitu. Karena gak mungkin iman itu, gimana ya bilangnya, supaya saudara ngerti. Kalau saya nih misalkan, saya lagi sama teman-teman, taruhlah saya dengan Adi dan beberapa teman-teman, kita lagi sharing gitu. Saya nih berkobar-kobar nih, sedang beriman nih. Gak mungkin yang lainnya tuh gak ikutan beriman. Iman tuh nyamber. Itu makanya kita harus mencontoh gitu, karena iman tuh nyamber. Itu yang bikin kita terus berjalan gitu. Jadi kita tahu kita nggak sendiri, dan kita juga harus mencontoh iman para pendahulu kita yang sudah melakukan perjalanan iman tersebut. Karena percayalah, orang-orang yang melakukan perjalanan iman pasti juga melalui beban-beban itu. Jadi nggak cuma teman-teman doang yang mendapatkan beban itu, mereka juga mendapatkan beban-beban itu. Jadi saya teringat gitu, pendeta kita, Pastor Trofimus pernah sharing, dia bilang kayak gini, kamu kalau lagi di padang gurun, gak ada air, apa yang kamu lakukan? Dia bilang apa? Ikutin aja jejak-jejak domba-domba. Kenapa? Kalau jejak-jejak domba-domba, gembala itu pasti nuntun mereka ke padang rumput yang hijau, ada sumber air. Nah itu kita ikutin aja jejaknya, ikutin aja iman mereka. Pasti ujungnya kita sampai kok ke garis finish. Nah yang ketiga nih, yang luar biasa. Coba tolong dibacakan Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ada the helper di situ, seorang penolong itu the helper. Nah, the helper ini teman-teman disebutkan beberapa kali di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya mau kasih seperti apa ya, supaya saudara ngerti ini helper yang seperti apa gitu. Nah, di dalam Perjanjian Lama, di Kejadian, ingat gak waktu Tuhan menciptakan Adam dan dia bilang, marilah kita membuat seorang penolong untuk dia. Jadi Hawa ini dibilang seorang penolong, the helper. Tapi the helper di dalam Perjanjian Lama yang Tuhan bilang untuk Adam ini, kata root dari Ibraninya itu nggak sama gitu sama apa yang ditulis di Yohanes. Nah di dalam Perjanjian Lama, the helper ini dibilang
diartikan dalam bahasa Ibrani adalah ezer. Ezer ini berarti eh, pertolongan yang vital, pertolongan yang urgent gitu. Maksudnya mendadak, sangat-sangat urgent, vital gitu. Kalau misalkan kita lagi ada jatuh sakit, kita dilarikan ke UGD, yaitu urgent, vital. Nah ini pertolongan ezer tuh seperti itu. Tapi the helper yang di dalam Yohanes diartikan dalam bahasa Ibrani sebagai parakletos. Nah, parakletos ini mengarah kepada advokat. Nah, kalau teman-teman yang belajar hukum, advokat ini dalam bahasa hukum ini advokat dibilang sebagai one called alongside, the one called alongside. Maksudnya apa? Yang dipanggil di samping kita. Nah, yang di samping kita terkhusus untuk memberikan apa? Memberikan saran, memberikan support, dan menjadi asisten. Nah, seringkali parakletos ini juga diartikan sebagai comforter. Nah, ini tuh Roh Kudus tuh. Roh Kudus itu bukan cuma kalau lu butuh gua ada. Enggak. Dibilang one called alongside, yang selalu ada di samping. Ini yang Tuhan kasih gitu kepada kita. Seorang penolong yang selalu ada di samping kita, memberikan saran kepada kita setiap saat, memberikan support kepada kita setiap saat, dan menjadi asisten dalam hidup kita gitu. Untuk, ya kita semua tahu lah, kita mungkin pernah nonton persidangan. Ini orang-orang yang berada, lawyer yang di samping si terdakwa ini, mau apapun caranya dibela, memberikan saran, lu jangan salah ngomong begini, 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 begini. Itu tuh Roh Kudus selalu ada, sampai dari awal sampai kesudahannya. Itu Roh Kudus Tuhan kasih itu buat kita. Saya waktu juga baca ini tentang ayat ini, Yohanes 14 ayat 26, saya juga teringat lagi ketika saya summit attack. Jadi ketika saya summit attack, karena kita open trip, itu ada namanya sweeper. Jadi ada guide di depan sama ada sweeper di belakang. Sweeper tuh supaya tidak ada yang tertinggal. Sweeper ini bernama, karena orang Sunda kita panggilnya Mang Adun. Sweeper ini menurut saya luar biasa sih. Mang Adun ini dari saya, awalnya kan saya berangkat tuh agak di tengah, agak cepet, mundur karena capek tuh. Di belakang, Mang Adun ini selalu temenin saya. Dari awal saya bilang, Mang maaf ya Mang, saya agak lama ini jalannya. Kalem, kalem, itu bahasa yang saya paling suka tuh dari Mang Adun. Kalem, kalem, santai, slow, dia bilang gitu. Sama, gak cuma ke orang-orang yang turun tadi, saya tanya juga ke Mang Adun, Mang masih lama gak Mang atas? Lumayan, sampai akhirnya di titik di Gua Walet tuh, saya udah narik nafas panjang, saya bilang sama Mang Adun, Mang, saya gak kuat Mang, saya kayaknya nyerah aja. Sikap Mang Adun kalau salah ya, saya turun. Tapi sikap dia begini, setiap kali saya mengeluh, saya bilang, Mang, saya nyerah Mang, saya gak kuat, saya turun ya. Tanggung dikit lagi, tanggung dikit lagi. Ayo dikit lagi semangat, dikit lagi sampai puncak. Bentar lagi itu udah kelihatan puncaknya. Selalu kayak gitu saya tanya. Makanya waktu saya dapat arti parakletos ini, saya relate banget karena Mang Adun juga seakan-akan tuh seperti my helper gitu di gunung gitu. Roh Kudus juga begitu teman-teman. Ketika kamu udah mau nyerah di pertandingan ini, dia akan selalu bilang, ayo dikit lagi. Itu udah kelihatan garis finishnya, dikit lagi. Semangat dikit lagi. Itu penolong yang Tuhan beri dalam hidup kita teman-teman. Dan ya pada akhirnya saya sampai ke summit. Dan puji Tuhan saya bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Saya mungkin mau kasih sedikit video gambaran bagaimana apa yang saya lihat di atas. Coba Ya ini pemandangan saya selama di atas berjam-jam saya jalan. Ya negeri di atas angin memang, di atas awan, luar biasa ya pemandangannya. Ya itu pertandingan yang harus saya lewati gitu. Penuh rintangan, luar biasa. 8 jam dari atas sampai bawah, plus 4 jam berarti. 12 jam. Dari bawah sampai atas, sampai summit 12 jam.
Karena saya menang, saya bisa melihat keindahan Tuhan. Ya itulah akhir dari pertarungan saya di atas gunung itu. Luar biasa indah. Sama kayak kita teman-teman. Ketika kita berhasil nanti pada akhirnya kita mencapai garis finish dalam hidup kita, Tuhan juga memberi reward yang indah yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan. Coba tolong dibaca Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Itu yang Tuhan nyanyikan. Dibilang di situ Tuhan yang ngomong. Ketika kita mencapai garis finish, kita selesai, ada upah Tuhan. Makanya teman-teman jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kita terus berjuang, jangan berhenti sampai garis finish. Dan ketika kita sampai garis finish, kita menikmati janji Tuhan bersama-sama. Don't give up when you have failed. Don't wallow, get up and get back in the fight. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kayaknya Kau mengajarkan kami bagaimana kami dalam perjalanan hidup kami tidak menyerah. Karena Engkau telah memberikan pengharapan, Kau telah memberikan anugerah, Kau memberikan seorang penolong dalam hidup kami yang selalu senantiasa berada di samping kami, menolong kami, memberikan kami dorongan, memberikan kami semangat, memberikan kami harapan. Hope is alive dalam hidup kami. Dan biarlah kami bisa melihat bahwa campur tangan-Mu ada dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa belajar untuk hidup. We live by faith ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya iman itu terus berkobar, menyala sampai garis finish nanti Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang akan melanjutkan kegiatan. Kau berkati tangannya sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan bisa berhasil dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati hari ini dan seterusnya selama seminggu ke depan. Engkau yang pegang hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.